Resmi Manchester City datangkan Savio. Resmi Manchester City mendatangkan semua dokumen untuk bisa membawa Savio kembali ke City Group. Pemain sayap Brasil tersebut dapat dianggap sebagai pemain Manchester City yang akan bergabung dari klub Troyes dengan status transfer permanen. Setelah musim panas yang luar biasa bersama Girona, Savio tetap berada di City Group tetapi akan bermain di bawah asuhan dari Pep Guardiola bersama Manchester City. Meskipun banyak proposal, Manchester City memutuskan untuk bisa membawanya kembali karena Savio bisa menjadi pemain penting. De La Fuente catatkan rekor. Kelolosan Spanyol ke babak perempat final Euro 2024 berarti besar untuk Luis De La Fuente. Pelatih berkepala pelontos tersebut baru saja mencatatkan rekor baru. De La Fuente mencatatkan satu rekor baru sebagai pelatih timnas Spanyol pertama yang memenangi 4 pertandingan turnamen besar di laga perdananya. Dia melewati 3 kemenangan milik Guillermo pada tahun 1950 dan juga Luis Aragonés di tahun 2006. Sejak ditunjuk menggantikan Luis Enrique pada Januari 2023, De La Fuente punya 14 kemenangan, 2 seri dan 2 kali kalah. Trent Alexander-Arnold tidak main, Southgate dikecam oleh Gary Neville. Gary Neville mencap tidak dipilihnya Trent Alexander-Arnold oleh Gareth Southgate saat Inggris menghadapi Slovakia dalam pertandingan babak 16 besar adalah sebuah tindakan kriminal. Dia adalah anak yang merupakan pesepak bola terbaik yang pernah kita lihat di pos bek kanan atau bek sayap di negara ini. Dia harus berada di atas lapangan, ujar dari Gary Neville. Meskipun ada masalah kebugaran di awal pekan, Kieran Trippier tetap menjadi starter sebagai bek kiri untuk timnas Inggris, dengan Kyle Walker mengambil alih posisi di sebelah kanan. UEFA investigasi gestur cabul milik Jude Bellingham. Kemenangan Inggris atas Slovakia diwarnai kabar tak sedap akibat gerakan Bellingham yang dianggap cabul. Bellingham terlihat mencium tangan kanannya sebelum membuat gerakan memegang selangkangan. UEFA mencoba bereaksi dengan melakukan investigasi. Pemain Real Madrid itu bisa saja dijatuhi denda dan sangat kecil kemungkinan dihukum larangan bermain. Lewat media sosialnya, Jude Bellingham menyebut bahwa dirinya tak meledek pemain Slovakia, namun ia memberikan gestur kepada rekannya yang juga menyaksikan laga. Ia juga mengaku respek kepada lawan. Kontrak Marcelino Ferdinand di Dense kini berakhir. Kontrak Marcelino Ferdinand di klub Belgia KMSK Dense kini resmi berakhir. Bintang timnas Indonesia itu tak diperpanjang kontraknya dan kini berstatus sebagai bebas transfer. Kiprah Marcelino di Belgia bisa dibilang kurang memuaskan. Mantan pemain dari Persebaya Surabaya ini gagal merebut posisi skuad utama dan hanya bermain total 7 kali serta mencetakkan 1 gol selama 1,5 tahun. Newcastle United permanenkan transfer Lewis Hall dari Chelsea. Newcastle United secara resmi mendatangkan bek kiri Chelsea yakni Lewis Hall dengan kontrak permanen senilai 28 juta pound sterling. Pemain muda berbakat ini menunjukkan performa yang mengesankan selama masa peminjamannya bersama Newcastle dan berhasil mencetakkan 2 gol dalam 22 penampilannya bersama The Magpies. Manchester United segera rampungkan kepindahan dari Dan Ashworth. Saga transfer dari Dan Ashworth akan segera berakhir. Manchester United dilaporkan akan menuntaskan kepindahan sang direktur olahraga dari Newcastle. Dilansir dari The Athletic, MU memutuskan untuk membayar kompensasi kepada Newcastle. Dan Newcastle meminta kompensasi sebesar 20 juta pounds untuk sang direktur olahraganya tersebut. MU dan Newcastle saat ini sedang mengurus administrasi kepindahan dari Ashworth dan dalam waktu yang dekat ini mereka akan mengumumkan kepindahan dari sang direktur olahraga. Lepas Des, Barcelona bakal hemat pengeluaran gaji. Barcelona nampaknya sudah siap berpisah dengan Sergio Des. Sang pemain siap dilekuk ke PSV Eindhoven dan Blaugrana bakal mendapatkan keuntungan melepas beban gaji yang bakal ditanggung oleh klub untuknya. Barcelona bisa menghemat pengeluaran mencapai 10 juta euro. Angka tersebut meliputi 5 juta euro dari beban gaji sang pemain dan 5 juta euro lainnya ketika masa kontraknya berakhir dan sisa pembayaran kepada Ajax senilai 4,2 juta euro pasca sang pemain didaratkan pada tahun 2020 yang lalu.
akan dijual Roma. Dua klub Timur Tengah kini bidik Jose Mauer. Setelah memperpanjang kontrak Daniel De Rossi, AS Roma akan menjual beberapa pemainnya, termasuk diantaranya adalah Jose Mauer yang didekati oleh dua klub Timur Tengah. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana sebuah klub Arab Saudi dan tim dari Qatar tertarik untuk bisa mendatangkan Jose Mauer. Mereka bahkan telah menghubungi Roma untuk bisa mendaftarkan ketertarikan mereka. Tak hanya dari Timur Tengah, klub Liga Prancis yakni Nice juga tengah membuka pembicaraan untuk sang pemain. Kelly Rossi berharap untuk bisa menjual sang pemain berusia 25 tahun itu dengan harga setidaknya mencapai 8 hingga 10 juta euro. Bek Crystal Palace dan bahkan bisa bermain untuk Barcelona. Bek Crystal Palace yakni Daniel Munoz tampil cemerlang di Copa America 2024 bersama timnas Kolombia. Bek kanan ini sedang dalam performa bagus sepanjang tahun ini, baik itu bersama Crystal Palace maupun tim Kolombia. Dalam dua penampilannya di ajang Copa America di musim ini, Munoz sudah mencetak 1 gol dan membantu timnya mencatatkan clean sheet. Dan dalam sebuah wawancara, Munoz mengungkapkan bahwa impian profesionalnya adalah selalu mengenakan seragam FC Barcelona. Chiesa mulai pertimbangkan tawaran dari AS Roma. Federico Chiesa dilaporkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bisa merapat ke AS Roma pada musim panas kali ini. Penyerang Juventus dan juga timnas Italia tersebut merupakan target favorit dari Kelly Rossi untuk bisa memperkuat lini depan. Dilansir dari Roma Press, Chiesa sudah mempertimbangkan tawaran dari Roma selama berada di Jerman untuk memperkuat timnas Italia, dan bahkan De Rossi secara pribadi sudah menghubungi sang pemain untuk bisa meyakinkan agar mau pindah ke ibu kota. Juventus sendiri sudah memberikan lampu hijau kepada Chiesa jika sang pemain ingin segera henggang. Pasalnya nama Chiesa tak masuk ke dalam rencana Thiago Motta yang berstatus sebagai pelatih baru. Chelsea resmi tebus murah Maguire dari Barcelona. Chelsea terus berbenah memperkuat skuad demi bisa bersaing di papan atas pada musim depan. Terbaru The Blues mendatangkan Maguire dengan harga yang miring dari Barcelona. ESPN melaporkan Maguire ditebus dengan harga mencapai 6 juta euro saja, sesuai dengan klausul pelepasan dalam kontrak di Barcelona. Pemuda 18 tahun itu sebetulnya masih terikat kontrak dengan Blaugrana hingga tahun 2025 dan juga sudah ditawari perpanjangan kontrak, namun ia memilih untuk pindah. Pilar Atletico Madrid sudah tekan kontrak baru dengan klub. Pilar Atletico Madrid yakni Cesar Azpilicueta sudah menekan kontrak baru bersama Los Roconelos. Hal tersebut akan membuat masa bakti sosok 34 tahun tersebut bertambah hingga Juni 2025 nanti. Azpilicueta baru saja kembali ke Spanyol 12 bulan yang lalu dan mentas lagi di ajang La Liga Spanyol. Di musim lalu namanya hadir dalam skema rotasi yang dikedepankan oleh Diego Simeone pada barisan pertahanannya, dan ia sudah tampil sebanyak 14 kali di lintas kompetisi dan mengawal lini pertahanan milik Atletico. Dan Atletico merasa puas dengan performa dari sang pemain dan kini resmi memberinya hadiah berupa kontrak baru. Liverpool lancarkan operasi senyap untuk transfer dari Joshua Kimmich. Sport melaporkan bahwa Liverpool sedang melakukan manuver senyap di bursa transfer kali ini. Mereka ingin memboyong Joshua Kimmich ke Anfield Stadium. Menurut laporan tersebut, Arne Slot sangat tertarik untuk bisa memboyong Kimmich ke Anfield. Ini dikarenakan Kimmich adalah pemain serbaguna, memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Kimmich juga bisa bermain dengan apik di posisi bek kanan. Dan Bayern Munchen akan menjual Kimmich di musim panas ini karena kontraknya akan habis di tahun depan. Rotten berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 50 juta euro untuk jasa gelandang timnas Jerman tersebut. Penalti Ronaldo bawa Portugal ke perempat final. Portugal berhasil mendepak Slovenia di babak 16 besar Euro. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang lewat adu penalti. Portugal berhasil ke babak perempat final lewat kemenangan 3-0 di babak adu penalti. Costa menepis tembakan ketiga dari Slovenia dan tendangan Bernardo Silva kemudian membawa Portugal ke babak perempat final setelah eksekusinya masuk dan memastikan kemenangan 3-0. Portugal susah bobol Slovenia. Ronaldo sebut lapangan kurang baik. Timnas Portugal gagal menjebol gawang milik timnas Slovenia dalam kurun waktu 120 menit.
Dan dalam laga itu Portugal memang mendominasi permainan. Tim asuhan dari Roberto Martinez menguasai jalannya pertandingan dengan 68% ball possession. Dan ada sebanyak 20 percobaan yang dilepaskan Portugal. Ronaldo pun kini menyalahkan kondisi lapangan yang kurang bagus. Lapangannya tidak bagus, sungguh sulit, ujar dari Ronaldo. Kemenangan Prancis atas Belgia dibarengi rekor dari N'Golo Kante. Timnas Prancis menang atas timnas Belgia di babak 16 besar. Hasil positif itu dibarengi rekor yang dicetak oleh N'Golo Kante. Kante bermain penuh dalam laga tersebut. Dia pun mencatatkan rekor dalam data yang dilansir oleh Opta. Diketahui Kante tak menelan kekalahan dalam 19 pertandingan turnamen mayor yang digabung antara Euro dan juga Piala Dunia. Dan situs UEFA juga merilis bahwa Kante menjadi pemain dengan laju tak terkalahkan terpanjang di sepanjang sejarah Euro. Dalam 12 pertandingan, Kante mencatatkan 7 kemenangan dan 5 hasil imbang. Prancis ke babak 8 besar bermodal penalti dan juga gol bunuh diri. Prancis belum tampil meyakinkan di ajang Euro kali ini meski melaju ke babak perempat final. Sepertinya Prancis masih mendapatkan hoki. Diketahui sejauh ini Les Bleus tak mampu mencetakkan gol dari skema permainan terbuka. Prancis baru saja melangkah ke babak 8 besar usai bisa menyingkirkan Belgia 1-0. Kemenangan tim asuhan dari Didier Deschamps ditentukan oleh tembakan dari Randal Colomani di menit ke-85. Namun gol tersebut dihitung sebagai on goal karena dalam prosesnya bola membentur kaki milik Jan Vertonghen lalu berbelok arah hingga mengecoki per Belgia. Jika ditotal baru 3 gol Prancis yang dihasilkan dalam 4 laga. Selain 2 gol bunuh diri dari lawan, 1 gol tercipta lainnya lewat penalti kala Mbappe ditahan imbang oleh Polandia.